Matius 28 ayat 19, amanat agung hanya berlaku 40 hari saja. Saya pendeta HTD very clear ya. Saya selalu menghimbau ya para debater kaleng-kaleng, debater penyembah Bapa, lebih baik kamu pergi ke laut atau pergi ke hutan. Pergi ke laut jadi pendetanya para bedes ya, ikan duyung, atau jadi pendetanya bedes di hutan ya. Bapak Ibu Saudara, berdebatlah dengan santun. Ini jagonya debat. Ini suhunya debat ini ya. HTD suhunya debat. Anda yang dari para penyembah Bapa, debatmu itu rohnya merah karena kamu diurapi roh iblis. Hujat, caci maki yang keluar dari mulutmu ya. Ya, pertama harus mengkuduskan Kristus dalam hatimu. 1 Petrus 3 ayat 6 ayat 15. Karena yang kamu kuduskan itu Bapa iblis, maka para debater Tritunggal penyembah Bapa pasti debatnya hujat, caci maki. Mending kamu ditendang ke laut jadi pendeta ikan duyung, atau ditendang ke hutan jadi pendetanya para bedes. Sekarang saya mau berbicara ya dalam bingkai toleransi ya, yang disebut amanat agung ya. Matius 28 ayat 19. Istilah amanat agung itu tidak pernah ada. Itu hanya ya karena ini kan amanat untuk memberitakan Injil ke seluruh bangsa ya, dan jadikan semua bangsa murid. Ingat, Yesus waktu itu baru bangkit, lalu dia menampakkan diri 40 hari di dalam Kisah 1 ayat 3 untuk membuktikan bahwa dia benar-benar hidup. Salah satu perintahnya adalah Matius 28 ayat 19. Ingat, jadikan semua bangsa muridku. Yesusnya masih di bumi. Ini hanya berlaku 40 hari. Ya. Lalu ketika Yesus mau naik ke surga, sudah selesai menampakkan diri 40 hari, perintahnya ganti. Jadikan saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yesusnya sudah tidak ada di bumi. Tidak lagi menjadikan murid, tapi menjadikan saksi. Clear? Jadi amanat agung yang Anda suka gembar-gemborkan, Matius 28 ayat 19 itu hanya berlaku 40 hari. Apakah pikiranmu ada yang masuk? Masuk, Pak. Ini baru masuk. Sebab nanti ketika Yesus akan naik ke surga, perintahnya ganti. Jadikan semua saksiku dari sejak Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi menjadikan Yesus murid itu hanya berlaku ketika Yesus masih ada di bumi. Clear? Clear, Pak ya. Kau Tuhan Allah yang di surga, Kau Yesus Kristus lah namanya. Segala kuasa dalam tangannya, tak kesudahan kasihnya pada kita. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, segala puji syukur untuk Yesus, dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Engkau Yesus yang ku sembah. Sekali lagi saya minta kepada para debater penyembah Bapa iblis Tritunggal, kamu ke laut saja, kamu jadi pendeta ikan duyung, atau ke hutan saja jadi gembala para bedes ya, daripada kamu berdebat cuman nyebar bau mulut, maki-maki, menghujat ya keyakinan-keyakinan yang lain. Berdebatlah dengan santun. Ini contohnya ini ya, ini suhunya debat. Suhunya debat itu HTD ya, tahu benar ya bahwa
berdebat yang benar itu harus memuliakan Kristus, muliakan Tuhan dalam hatimu. Sedangkan yang kamu muliakan bapa iblis. Makanya mulutmu cuman nyebar bau mulut, penuh hujatan, penuh cacian kepada lawan debatmu. Ya, kamu maki-maki, hujat caci maki terhadap agama keyakinan lain. Mending kamu pergi ke laut, jadilah pendetanya atau debaternya ikan duyung, atau pergi ke hutan jadi gembala para bedes itu. That's it. Kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi harus. Para debater yang cuman kerjaannya maki-maki, go to hell. Ya, kamu tidak pantas ya jadi apologeter. Haleluya. Amin.